Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah kami yang hidup dan berkuasa, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa Engkau melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang kudus dalam pujian, dalam penyembahan kami. Kami bisa menyembah Engkau karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau satu-satunya yang layak dipuji, diagungkan, dan ditinggikan. Dan terima kasih ya Tuhan, bahwa dalam kesempatan beribadah hari ini, kami beroleh peluang untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus berkenan memberi kepada kami hikmat, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur bahwa hari ini pun kita masih beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita masih langsungkan di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, dalam kalender gereja, kita sementara berada dalam masa transisi antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke sorga. Pada minggu yang lalu kita telah melihat tentang mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga. Salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga ialah bahwa Dia ingin memberikan amanat agungnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amanat agung diberikan di bagian terakhir. Mengapa? Masih ingat minggu lalu bahwa kebiasaan pada waktu itu adalah pesan terakhir dari seorang guru harus menjadi yang utama bagi seorang murid. Kalau kita semua adalah murid Kristus, maka hal yang paling utama bagi kita adalah amanat agung. Amanat agung itu adalah sesuatu yang lebih utama dari semua yang lain. Mari kita mengutamakan hal yang utama, yaitu amanat agung dalam semua kehidupan kita pribadi, rumah tangga, persekutuan, dan pelayanan kita. Saudara, tema kita pada hari ini adalah kemahakuasaan Kristus. Saudara, ada 3 hal yang kita akan lihat bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan lihat tentang Kristus Maha Kuasa. Dan nanti bagian yang kedua kita akan lihat tentang Kristus yang Maha Kuasa itu memberi amanatnya atau perintahnya. Dan yang ketiga, Kristus yang Maha Kuasa itu menjamin, memberi garansi kepada setiap orang yang menjadi pengikutnya. Karena mari kita lihat hal yang pertama. Hal yang pertama adalah Kristus Maha Kuasa. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Di dalam ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Yesus Kristus adalah Allah. Namun dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, Dia telah mengosongkan diri, menghampakan diri, menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan sampai mati di salib. Ketika Ia berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi itu, masuk dalam keterbatasan. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, terkecuali dalam satu hal, dalam hal dosa. Namun ketika Tuhan Yesus bangkit, dan sebelum Dia naik ke surga, Ia berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Hal ini searah dengan himne dalam Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat 6 sampai ayat 11. Ayat 6 sampai 8 tentang bagaimana Kristus merendahkan dirinya dari yang ada dalam tidak terbatasan masuk dalam keterbatasan, dari kemuliaan masuk dalam kehinaan. Tapi dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat 11, sana disebutkan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada Dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit atas, yang ada di bumi di bawah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Segala kuasa di bumi ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus lebih berkuasa dari semua orang yang pernah ada dalam sejarah. Yesus Kristus lebih berkuasa dari Abraham. Yesus Kristus lebih berkuasa dari Musa. Yesus Kristus lebih berkuasa dari imam besar Harun. Yesus Kristus lebih berkuasa dari Raja Daud. Yesus Kristus lebih berkuasa dari siapapun. Dia juga berkuasa di surga. Dia lebih berkuasa dari para malaikat yang ada di surga. Pribadi yang paling berkuasa di bumi dan di surga, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah pribadi yang berkuasa, berkuasa mengalahkan iblis. Dia adalah pribadi yang berkuasa, berkuasa mengalahkan dosa, sanggup mengampuni dosa. Dia adalah pribadi yang berkuasa, berkuasa mengalahkan maut. Tidak ada pribadi yang memiliki kuasa di dua dimensi tempat, yaitu di sorga dan di atas bumi. Dalam sejarah kita memperhatikan orang-orang tertentu yang memiliki nama besar di satu wilayah untuk sebuah waktu. Tapi Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa, berkuasa di seluruh bumi, berkuasa di seluruh surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus menyampaikan bahwa Dia pribadi yang paling berkuasa di surga dan di bumi sebelum Ia memberi amanatnya kepada murid-muridnya. Maksudnya adalah supaya murid-murid itu tidak enggan untuk melangkah masuk dan menjalankan amanatnya, karena yang memberi perintah, yang memberi amanat ini adalah pribadi yang berkuasa di sorga dan di atas bumi. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah Yesus Kristus, pribadi yang berkuasa di sorga dan di bumi ini, menyampaikan amanatnya. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Di dalam ayat 19 firman Tuhan berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang oleh gereja disebut dengan amanat agung. Ini adalah amanat, ini bukan anjuran. Anjuran boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi amanat
harus dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita secara pribadi, apakah keluarga kita, apakah gereja kita memahami dengan pasti bahwa ini amanat? Ini bukan anjuran, tapi ini adalah amanat yang sifatnya bukan pilihan, tetapi merupakan sebuah keharusan. Mari kita memperhatikan isi amanat ini. Karena ada 4 kata kerja, ada kata pergi, ada kata jadikan murid, ada kata baptis, kata ajar. Kalau kita mencermati dengan baik, dari 4 kata kerja yang menjadi inti amanat agung, ada satu kerja utama. Itulah kata kerja menjadikan murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadikan murid Kristus ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mudah. Mengapa? Karena kalau kita cermati, amanat ini diberikan pertama kepada orang-orang yang sederhana. Orang-orang sederhana dari Galilea. Dan orang-orang yang sederhana ini harus menjadikan semua bangsa muridnya. Murid Kristus. Ini sesuatu yang tidak mudah. Jangan lupa minggu lalu saya sampaikan bahwa rata-rata murid-murid adalah orang Galilea. Dan orang Galilea itu minus dalam 2 hal. Dalam hal pendidikan mereka rendah. Dalam hal status sosial mereka rendah. Tapi mereka diberi mandat untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Inilah sesuatu yang tidak mudah. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa segala bangsa yang sudah jatuh dalam dosa, diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa, dikendalikan oleh kekuatan kuasa gelap, dan itu berarti tidak mudah. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9 memberi gambaran bahwa setiap orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik harus berhadapan dengan kondisi manusia yang berada dalam dosa. Dan manusia yang ada dalam dosa itu disebutkan bahwa telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup, dan hatinya keras. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu situasi yang memang tidak mudah menghadapi orang-orang seperti ini. Kalau kita diutus kepada orang-orang yang mau mendengar, yang mau melihat akan adanya kuasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, diutus kepada orang-orang yang hatinya terbuka untuk mendengar, maka itu jauh lebih mudah. Tapi mereka berhadapan dengan situasi yang sulit. Ditambah lagi jangkauan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus telah pergi jadikan semua bangsa murid. Dan itu berarti bahwa banyak kendala yang mereka harus hadapi. Ada kendala bahasa, ada kendala budaya, ada juga kendala geografis. Banyak kendala yang harus dihadapi. Terus saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bahwa murid-murid diutus dalam situasi yang tidak mudah. Mereka orang sederhana. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, hatinya juga keras. Mereka harus berhadapan dengan situasi, banyak kendala yang mereka harus alami. Tapi Tuhan Yesus telah menyampaikan di awal, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya, anak-anakku, memang situasinya sulit, tapi aku pribadi yang paling berkuasa di sorga dan di bumi, yang mengutus kamu. Kamu harus pergi, kamu harus menjadikan semua bangsa murid, kamu harus baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kamu harus ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, amanat agung tidak hanya diberikan kepada para murid, tapi amanat agung juga diberikan kepada kita semua. Amanat agung
diberikan kepada gereja Tuhan. Saudara, gereja adalah agen tunggal yang diberi hak untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit. Kalau gereja tidak mengemban amanat agung, maka tidak ada yang lain. Amanat agung tidak diberikan kepada malaikat, tapi diberikan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memberikan kepada kita yang sederhana ini? Saya sering ngebatin, seandainya amanat agung diberikan kepada para malaikat, maka akan lebih mudah untuk menuntaskan amanat agung. Mengapa? Dalam gambaran yang kita lihat di Alkitab, malaikat itu digambarkan dia punya sayap. Maka kalau harus pergi ke satu tempat yang sulit dijangkau, maka tinggal dengan sayap yang ada dia terbang masuk ke suku itu. Dengan semua gambaran yang disampaikan oleh Alkitab, dengan semua kemuliaan yang melekat pada dirinya, maka itu akan jauh lebih mudah. Tapi ternyata amanat agung itu diberikan kepada kita. Mengapa kepada kita? Ada sebuah ungkapan yang menarik yang berkata seperti ini: tanpa Tuhan kita tak mampu. Tanpa kita Tuhan tak mau. Mengapa kita? Karena Tuhan mau. Tuhan dalam kedalatannya tahu semua keterbatasan yang ada, tapi Ia mau memberi amanat agung. Dan mari Bapak Ibu dan Saudara, jangan melihat ini sebagai beban, tapi mari kita lihat ini sebagai sebuah hak istimewa. Bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan mendapat hak istimewa untuk terlibat dalam penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Siapa saya? Pribadi yang nyaris binasa karena dosa, tapi oleh anugerah Tuhan diselamatkan, dipilih, ditetapkan untuk terlibat dalam mega proyek ilahi Allah, yaitu penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini bukan beban, ini sebuah hak istimewa. Amin. Adalah hak istimewa untuk kita terlibat mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak hanya memberikan amanat. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah bahwa Tuhan yang memberi amanat, yang memberi jaminan atau memberi garansi. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-20 bagian terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, artinya jangan sampai tidak tahu. Kalau kita tidak tahu akan adanya penyertaan Tuhan, kita akan ragu untuk terlibat. Tapi semua orang yang terlibat dalam amanat agung, dengar baik-baik. Ketahuilah, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan ini sangat dihubungkan dengan pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus. Ada seorang memberikan nasihat kepada satu pasangan suami istri dengan berkata begini: kalau kamu sudah tua, anak-anak sudah berkeluarga, dan kalian tinggal di rumah di masa tua, maka jangan takut. Lihat, ada firman Tuhan yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nasihat seperti itu sebenarnya adalah sebuah nasihat yang baik. Nasihat itu tidak berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan ketika kita dalam kesendirian dan bersifat pasif. Tapi jaminan garansi penyertaan Tuhan ini sebenarnya konteksnya, artinya ada konteksnya untuk setiap orang yang terlibat dalam amanat agung Tuhan Yesus. Kalau engkau terlibat dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus, maka janji ini diperuntukkan kepadamu. Dan mari kita memperhatikan bahwa aku menyertai engkau. Menarik untuk kita cermati kata aku. Ini menunjuk kepada pribadi Tuhan. Aku menyertai engkau artinya aku hadir bersama dengan engkau.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, garansi penyertaan Tuhan untuk hidup kita adalah garansi yang tidak berhubungan dengan apa yang disebut dengan kekuasaan, apa yang berhubungan dengan kedudukan, apa yang berhubungan dengan kekayaan, apa yang berhubungan dengan kenyamanan hidup. Artinya kamu melaksanakan amanat agungku, dan ini yang akan kamu warisi: kekayaan, kedudukan, kekuasaan, keamanan, dan lain-lain. Tapi jaminannya adalah aku pribadi Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran pribadi Tuhan walaupun tidak kelihatan, tetapi menjadi garansi yang harus kita yakini ada dalam hidup kita setiap saat. Ketika Napoleon Bonaparte berjuang dan memang dia berhasil menguasai Eropa, Rusia, tapi kemudian di akhir hidupnya dia mengalami kekalahan. Dan ketika dia diasingkan di Pulau Helena, karena dalam perlindungannya dia bertanya kepada seorang bangsawan namanya Charlemagne tentang siapa itu Yesus. Dan Charlemagne tidak memberikan jawaban apa-apa. Napoleon menyampaikan bahwa dalam sejarah ada orang-orang yang hebat seperti Alexander Agung, seperti Julius Caesar, seperti saya, membangun kerajaan dengan mengedepankan akan adanya kekerasan dan kekuatan. Tapi ada satu pribadi yang membangun akan adanya kerajaan di atas dasar kasih, dan dialah Kristus. Napoleon kemudian berkata bahwa kami berjuang untuk mengobarkan para pengikut dengan hadir di tengah-tengah mereka, membakar semangat mereka, membakar emosi mereka, untuk bisa berjuang bersama dengan kami. Tapi ternyata Yesus walaupun tidak kelihatan, tetapi dia menggerakkan hati setiap orang untuk mengikut dia dan bekerja bagi dia. Dan ternyata ada begitu banyak orang yang menjadi pengikut dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hanya memberikan kepada kita janji. Tapi janji itu bersifat jaminan bahwa dia menyertai kita. Pribadinya bersama dengan kita itu lebih dari semuanya. Kalaupun kita punya segala sesuatu, tapi pribadi Tuhan tidak bersama dengan kita, maka semuanya tidak berarti. Kedudukan tanpa kehadiran Kristus bersama dengan kita tak berarti. Kekuasaan tanpa kehadiran pribadi Kristus bersama dengan kita tak berarti. Kekayaan semelimpah apapun tanpa pribadi Kristus bersama dengan kita tak berarti. Dimanapun kita tinggal, di tempat yang secara manusia mungkin mewah dan mahal sekalipun, kalau di sana tidak ada Yesus, pribadi Yesus bersama dengan kita, maka segala sesuatu tak berarti. Pribadi Yesus adalah garansi, adalah jaminan untuk kita. Pribadi Yesus itu cukup bagi kita. Amin. Pribadi Yesus cukup bagi kita. Pribadi Yesus melebihi segala sesuatu yang kita punya dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ketika ada seorang raja yang berkata kepada rakyatnya, "Hai rakyatku, silakan." Dia membuka semua istananya dan dia berkata, "Silakan masuk. Carilah barang-barang berharga apa saja yang kalian suka. Silahkan ambil bagi kalian.
Semua orang berebutan mengambil barang-barang berharga. Tapi ada seorang bapak yang hanya berdiri dan diam. Lalu kemudian dia tanya, "Mengapa kamu tidak mengambil barang-barang berharga yang ada di istana ini?" Lalu kemudian dia melangkah dan dia mengangkat rajanya. Lalu orang bertanya kepada dia, "Loh, kenapa kamu mengangkat raja?" Dia menjawab, "Kalau saya mengangkat raja, saya mengambil raja dan raja bersama dengan saya, maka saya punya semuanya." Ini memberikan kepada kita gambaran bahwa kita punya semuanya, tapi tidak memiliki pribadi Yesus hadir dan menyertai kita. Segala sesuatu tidak ada gunanya. Bagi semua kita yang mengemban amanat agung, jangan pernah takut dan gentar, karena pribadi Kristus menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di ayat yang ke-17 itu dimulai dengan sebuah ungkapan bahwa ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembah Dia. Penyembahan kepada Yesus mendahului perintah untuk memberitakan kabar baik. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasrat untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, sebagai pribadi yang sangat berkuasa di surga dan di bumi, itu mendahului hasrat untuk melaksanakan amanat agung. Penyembahan kepada Allah mendahului pemberitaan kabar baik. Maka semua orang yang terlibat dalam pemberitaan kabar baik adalah semua orang yang hidup dalam penyembahan yang benar. Pribadi yang sungguh menyembah Allah dengan benar akan lahir dari hatinya yang paling dalam hasrat untuk terlibat dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Semua keluarga yang hidup dalam penyembahan yang benar kepada Kristus, dari keluarga itu muncul hasrat untuk terlibat dalam pemberitaan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Gereja Tuhan yang terlibat dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan Yesus, maka dari gereja itu akan lahir kerinduan hasrat untuk terlibat dalam pemberitaan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Kadang kita mendengar gereja itu penyembahannya baik. Oh, penyembahannya bagus sekali. Sebenarnya ukuran penyembahan yang bagus itu apa? Apakah musiknya, worship leadernya, sound systemnya, suasana ibadahnya yang menyentuh perasaan? Semua itu penting. Tapi sebenarnya ukuran tertinggi sebuah penyembahan yang baik adalah hasrat menyembah Tuhan, melahirkan hasrat untuk memberitakan tentang Tuhan. Ketika hasrat menyembah Allah itu padam, maka hasrat untuk memberitakan tentang Allah pun menjadi hilang dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sementara memiliki hasrat untuk menjadi agen atau terlibat dalam pemberitaan kabar baik tentang Tuhan Yesus? Kalau hasrat itu hilang dari hidupmu, maka yang pertama engkau harus perbaiki adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Ketika penyembahanmu dipulihkan oleh Tuhan, maka hasratmu untuk terlibat dalam amanat agung itu kembali bangkit lagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita semua hidup dalam penyembahan yang benar kepada Yesus, pribadi yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Dan seiring dengan penyembahan yang benar kepada Yesus, hasrat untuk bercerita tentang Yesus akan muncul dalam hidup kita. Dan kalau begitu,
garansinya, penyertaannya. Dia akan sementara berkata kepada kita, anakku, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan memberkati kita.